Tadi sampai sini ya. Saya ulang lagi. Ini beberapa keluhan ya, tapi saya udah menemukan. Tapi mau ada ya yang kesulitan grafik, biasanya perempuan. Jadi mudah-mudahan bisa mengakomodasi ya. Jadi kelebihan perempuan di bidang apanya bisa multitasking, tapi di saat bersamaan ada yang beberapa perempuan nggak bisa melihat arah kiri kanan, bingung. Jadi kita ulang lagi tadi di sini, ingat kuantitas uang yang di horizontal ini di bawah ya, yang kursor saya. Jadi kalian bisa yang tidak tahu arah bisa lihat dari kursornya. Di sebelah kiri ini itu kuantitas uang sedikit, semakin ke kanan ya, saya geser ke kanan ini, maka jumlah uang itu semakin banyak. Nah, sedangkan nilai dari uang, nilai uang itu sendiri ya di bawah itu sedikit atau kecil, semakin ke atas nilai uang semakin tinggi. Ya. Sedangkan harga itu bertolak belakang ya dengan nilai uang. Semakin kalau dia berada di bawah ya, di bawah itu harganya tinggi, semakin ke atas harganya semakin rendah ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana secara kurva kita bisa menangkap kurva itu ketika jumlah uang itu semakin banyak, maka harganya akan nilainya itu akan semakin turun kan. Tadi kan itu yang kita tanamkan ya, intuisinya bahwa kalau kuantitas uang ini semakin bertambah, maka nilai dari uang itu semakin rendah. Jadi ada hubungan yang bertolak belakang. Maka grafiknya itu kita bisa membuat satu grafik seperti ini. Ya. Bentar. Hang. Wah, hang. Bentar, saya izin dulu sebentar. Ada tamu. Sorry, kita ulang lagi ya. Saya mundur dikit tadi. Sini. Ini keterangan tadi ya, semakin naik ke atas ya, semakin ke atas harga semakin turun, sedangkan nilai uang semakin naik. Itu keterangan seperti itu. Oke, ada hang sana terus ya. Kita lihat di sini sekarang. Sedangkan money supply ya, money supply itu karena dia otoritasnya tunggal dan bersifat independen ya, atau tidak bisa diintervensi, kurvanya akan berbentuk garis lurus, berbentuk vertikal seperti ini. Ya. Karena kita mengatakan bahwa bank sentral yang bisa mengatur jumlah uang beredar atau money supply itu cuma bisa diatur oleh satu institusi saja dan nilainya tetap sini kita bikin ya. Maka kurvanya money supply itu akan berbentuk vertikal, garis lurus seperti ini ya. Garis lurus yang tegak seperti ini. Sedangkan money demand ya, money demand tadi kan kita melihat bahwa nilai uang itu akan semakin turun ketika jumlah uang semakin banyak, maka dia akan kurvanya akan berbentuk turun ke bawah atau downward sloping ya. Tapi di saat bersamaan kita melihat bahwa nilai atau harga ya, harga itu sendiri semakin lama ketika kuantitas uang semakin bertambah, harga itu semakin naik ya. Nilai uang semakin turun tapi harga semakin naik. Nah, di sini kita asumsikan ya, kita bikin satu persamaan, misalnya ketika jumlah uang yang ditetapkan di masyarakat itu cuma ada $1.000 ya. Terus
kita punya titik keseimbangan antara money demand sama money supply-nya di titik seperti ini, kita mengatakan harga itu senilai 2, ya, harga 2, sedangkan nilai dari uang itu sendiri cuma setengah. Jadi dengan setengah barang itu kita bisa dapat $1 kalau seperti tadi ya, kayak permen tadi. Itu keterangan bagaimana kalau seandainya money supply. Jadi di sini kita melihat bank sentral menambah jumlah uang atau money supply-nya ditingkatkan. Kuantitas uang itu akan bergeser dari $1.000 menjadi $2.000, ya, naik gitu. Karena jumlah uang dicetak, misalnya dicetak sama bank sentral atau dilakukan kebijakan kemarin ya, ada kebijakan bisa berupa membeli surat berharga atau menurunkan cadangan rasio, ya, atau dia menurunkan suku bunga. Maka money supply itu bergeser ke kanan. Jadi artinya bank sentral atau Bank Indonesia, kalau di Indonesia, menambah penambahan atau penawaran uang. Akibatnya apa? Secara grafik kita bisa melihat titik keseimbangan bergeser dari titik A ini, ya, pindah dia ke titik B. Di titik B ini keterangannya adalah ketika pemerintah itu menambah jumlah uang, dampaknya adalah nilai uang itu semakin turun. Awalnya setengah, sekarang menjadi 1/4 nilai uang itu sendiri. Ya, dengan 1/4 barang kita bisa dapat $1 tadi. Ya. Di sini kita melihat harga itu naik. Ya, ini keterangan secara grafik. Bagaimana dengan grafik ini kita melihat MS bergeser ke kanan, artinya jumlah uang semakin banyak, itu akan menaikkan harga dan menurunkan nilai uang. Kalian bisa contohkan juga bagaimana kalau MS itu geser ke kiri. Ya, kalau dia geser kiri, berarti yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, nilai uang naik, sedangkan harga turun. Nah, ini contoh bagaimana dulu waktu 98 terjadi inflasi yang tinggi, yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia itu adalah jumlah uangnya ditekan. Kita ingat bahwa dengan menaikkan suku bunga itu akan menggeser kurva MS ini. Suku bunga dinaikkan, jumlah uang beredar berkurang, maka nilai uang akan naik dan harga bisa diturunkan. Itu harapannya seperti itu. Ya. Jadi kalau rapat-rapat Bank Indonesia itu yang diputuskan itu nanti bagaimana kebijakan dari jumlah uang ini. Ini keterangan secara grafik ya, secara matematika nanti kalau kita lihat. Secara grafik saja kita sudah bisa melihat kalau MS ini bergeser ke kanan, ya, jumlah uang semakin banyak, maka harga itu akan naik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sejauh ini ada? Bisa dipahami? Saya lanjut. Kalau tidak ada bertanya, saya lanjut. Ada bertanya? Tidak? Oke, kita lanjut. Kalau mau tanya boleh, nanti setelah aja ya. Nah, di sini keterangan dari grafik tadi yang bisa kita simpulkan dari grafik increasing atau terjadinya peningkatan money supply atau penambahan jumlah uang ya, itu akan berdampak terhadap kenaikan harga. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini versi singkatnya ya. Kita tanamkan intuisi secara singkatnya saja. Pertama, ketika harga itu naik ya, yang disebabkan oleh adanya money supply ya. Sorry, ini awalnya, titik awal dari harga, kita sebutlah P ya. Terus yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dia menaikkan money supply. Ketika money supply itu meningkat, ya, yang terjadi itu terjadi excess supply, istilahnya kelebihan dari penawaran. Jadi ada kelebihan dari uang semakin banyak. Kalau masyarakat punya uang lebih banyak, ya, yang terjadi adalah masyarakat pasti akan melakukan belanja lebih banyak.
Ya kan? Misal dulu cuman gaji 2 juta, sekarang gaji udah 4 juta. Tadi yang semakin banyak uang kita, awalnya 2 juta, sekarang jadi 4 juta, makin banyak barang yang akan kita beli. Nah, di sini akibatnya adalah terjadi peningkatan permintaan barang. Jadi dengan banyaknya uang yang ada di masyarakat, masyarakat jadi pengen banyak belanja, gitu kan. Cuman yang masalahnya adalah peningkatan permintaan barang itu tidak diikuti oleh terjadinya penawaran jumlah barang. Barang tetap segitu gitu. Misalnya kalau mobilnya cuma ada satu, sekarang masyarakat punya uang lebih banyak, bisa beli mobil gitu. Asumsi lah tadi, agak ekstrim aja lah ya. Awalnya gaji 3 juta, sekarang dikasih gaji 100 juta. Tiap orang kebagian 100 juta. Dulunya nggak bisa beli mobil, sekarang bisa beli mobil. Cuman mobilnya cuma ada satu gitu. Ya kalau cuma ada satu, pasti akibatnya apa? Barang itu akan naik. Itu logika sederhana saja kan. Atau HP misalnya, HP itu cuma ada satu gitu ya. Gaji kita awalnya 3 juta. Ambillah HP yang harganya 4 juta, belum bisa kebeli gitu kan. Naik, gaji jadi 5 juta. Yang naik gaji nggak kita doang, masyarakatnya lain juga naik gaji. Barang cuma ada satu. Akibatnya apa? Ya ada kelangkaan barang kan, harga akan naik. Akan menyesuaikan agar masyarakat punya uang banyak nih. Jadi kan produsen jangan mikir, oh ya kalau gitu saya bisa naikin juga nih harga lebih tinggi gitu kan. Jadi itu singkatnya ya, logika singkatnya adalah ketika jumlah uang itu ditingkatkan, terjadi kelebihan uang, masyarakat punya uang lebih banyak. Ketika banyak uang, dia pengen banyak belanja, banyak diminta barangnya, cuman dari segi produsen itu tidak sanggup menyediakan barang lebih banyak. Akibatnya barang akan naik harga jadi naik. Itu logika dari penambahan jumlah uang. Di sini kita mengasumsikan ya, selalu ekonomi itu selalu berangkat dari asumsi-asumsinya. Yang di sini kita asumsikan hal-hal seperti yang di jangka pendek itu akan kita pelajari di bab selanjutnya. Saya ingatkan tadi, beda jangka pendek jangka panjang adalah yang jangka pendek itu bicara ada nggak satu variabel yang tetap. Kalau kalian dulu yang di pengantar mikro diajarkan kan, total cost. Ada fixed cost sama total cost itu penjumlah dari, Anda tahu, variable cost tambah, ayo, mikro. Total cost itu adalah penjumlahan dari variable cost ditambah, ayo, nggak ada yang tahu, pengantar mikro loh. TC itu sama dengan FC ditambah VC. FC itu adalah fixed cost. Nah, kalau di produsen jangka pendek ada fixed cost-nya, tapi kalau di jangka panjang semua menjadi variabel ya. Nah, di sini kita mengasumsikan itu hal seperti ini itu terjadi di jangka panjang, jadi kita masih mengabaikan adanya pengaruh di jangka pendek, yaitu adanya satu variabel yang bersifat tetap. Nah, sekarang kita coba terangkan tentang variabel real sama variabel nominal ya. Nominal variabel atau variabel nominal itu dihitung dengan satuan unit uang ya. Nominal variabel ini itu dihitung dengan satuan unit uang. Contohnya nanti ada GDP ya. Kalau kalian lihat di PPS, dia menggunakan kata PDB, harga berlaku ya. Terus ada juga namanya nanti nominal interest rate atau suku bunga nominal. Itu juga dihitung dengan satuan uang ya. Kita hitung dengan tingkat pengembalian satuan uang ya. Nominal interest rate berarti tingkat pengembalian, rate of return, yang diukur dengan satuan uang. Terus ada juga nanti upah nominal ya. Upah nominal itu adalah dolar atau rupiah ya kalau di Indonesia
Jadi rupiah pendapatan per jam dari pekerja. Sedangkan variabel real itu dihitung dengan satuan fisiknya. Jadi kalau nominal dihitung dengan satuan uang, sedangkan variabel real itu dihitung dengan satuan fisik atau wujudnya, ya. Contohnya real GDP, atau kalau di bahasa di Indonesia kalian lihat di BPS itu adalah namanya PDB harga konstan, ya. Terus ada juga real interest rate atau suku bunga real, itu dihitung dengan satuan outputnya. Ada juga upah real, ya, real wage, itu dihitung dengan satuan outputnya juga. Di sini harga normalnya, ya, dihitung dengan satuan uang, ya. Harga itu yang di masyarakat, kalian datang ke warung, berapa harganya? Dihitung dengan satuan dengan uang gitu. Oh 5.000, misal Indomie 2.000, itu kan berarti Indomie 2.000 harganya. Jadi harga itu menggambarkan satuan uang, ya. Di sini contoh, ya, kita coba bikin, ya, harga. Ini nggak tahu nih, zaman kalian tahu dengan CD nggak sih? CD tahu lah, ya. Kalian pasti tahu compact disc, ya, singkatan dari compact disc. Kalau yang apa, kayak udah. Di sini kita asumsikan, ya, harga CD. Jadi dengan harga $15 dapat 1 CD, ya. Jadi artinya $15 per CD. Kalau 2 CD berapa harganya? $30. $30. Di sini ada satu lain, pepperoni, ya, pizza. Harganya $10. Jadi dengan $10 bisa dapat 1 pizza. Jadi $10 per pizza, ya. Kita membandingkan, ya. Kalau ini kita bandingkan, kita compare, ya, antara CD dengan pepperoni pizza, ya, kita bisa menghitung namanya relative price, harga relatif, yaitu menggambarkan harga satu barang dengan barang lainnya. Nah, kalau relative price dari CD terhadap pizza itu adalah harga CD dibagi dengan harganya pizza, ya. Jadi 15 per $10. Kita memperoleh 1/5 pizza per CD. Ya. Dengan 1 CD itu kita bisa dapat pizza sebanyak 1,5 pizza. Karena pizza $10 kan, sedangkan CD itu 15. Jadi dengan 1 CD itu setara dengan 1,5 pizza. Di sini relative price itulah yang dinamakan menghitung secara fisik. Ini kita bisa mengatakan inilah satuan real itu, ya. Harga real itu yang mana? Ya ini 1/5 pizza. Nanti maka kalian kalau di lanjutan nanti, ya, kan kita akan belajar tentang ekonomi terbuka, ya. Kalian juga diterangkan nanti dengan nilai tukar real. Ada nilai tukar nominal. Yang baik itu mana? Kalau di ekonom itu kalian jangan terjebak dengan nominalnya, tapi hitung secara real. Contoh, ya, upah di Jakarta tahu berapa UMR-nya? 3,5, Pak. 3,5. Kalian jadi OB di Jakarta itu digaji 3,5 tuh. Tapi gaji di Sumatera, ya, contoh kayak di Payakumbuh aja lah, Payakumbuh itu 2,2 terakhir, ya. Nggak tahu sekarang udah berapa. UMR-nya 2,2. Tiba-tiba kalian ditawarkan gaji misalnya. Mana kalian pilih kerja di Jakarta dengan gaji 5 juta sama di daerah Payakumbuh misalnya, atau di Padang gaji 3,5 juta. Mana yang kalian pilih? Gaji Jakarta 5 juta atau gaji di Payakumbuh atau di Padang 3,5 juta? Di Payakumbuh atau Padang, Pak. Kenapa? Payakumbuh, Pak.
Kenapa? Karena biaya hidupnya lebih murah. Biaya hidup kan. Kadang makin menghitung dengan biaya hidup, kadang bandingkan. Dengan 3,5 juta saya bisa dapat apa? Itu kan pertanyaan itu. Kan? Bukan, wah saya dapat 5 juta nih, saya jadi kaya, kalau gitu pindah aja Jakarta. Tapi bandingkan 5 juta kalian bisa dapat apa? Nah, kos aja Jakarta tuh yang kalau di pusat kota tuh udah 1,5 juta. Sebulan ya, bukan setahun. Sebulan. Berarti kan 5 juta udah kurang tuh. Gaji 1,5 udah habis, tinggal 3,5 juta. Nah, belum ongkos gitu kan, ongkos laundry, kalau yang pakai laundry kan. Itu harus dipertimbangkan. Nah, kalian udah cerdas dengan biaya hidup. Walaupun itu tidak sadar, itu namanya menghitung dengan secara real. Jadi kalau ditawarkan kerja, jangan lihat nominal angkanya gitu, tapi lihat bandingkan. Kalau saya sana, saya butuh kos berapa, terus saya harus apa. Jadi saya, ini nggak cocok, nggak cukup. Kalau di Payakumbuh ada tuh dosen kalian yang manajemen, Bu ini tuh. Bu ini kan kerja Jakarta dulu itu. Jadi pas pertama kali saya sama Bu ini sama masuk ke Payakumbuh sama tahunnya. Kaget dia beli lontong. Bisa ya dapat 5.000 di Payakumbuh. Jakarta nggak bisa. Jakarta 15.000. Mau makan lontong ya, lontong sayur itu. Bu ini kaget, bisa dengan 5.000 saya bisa dapat lontong sayur di sini. Sedangkan kalau Jakarta enggak. Jakarta itu 15.000, 20.000. Jadi jangan bandingkan secara nominal, tapi bandingkan secara realnya. Di sini juga sama. Jangan sampai kalau kalian secara nominal itu akan kesulitan. Contoh saja nanti misalnya, ini pizza $10 di Indonesia 20.000. Wah, berarti kayak di Indonesia dong. Angka nolnya banyak. Enggak kan? Enggak lihat angka nolnya ada 4, kalian melihat, wah ini lebih tinggi nih. Enggak. Walaupun ini nolnya cuma 1. Tapi kita lihat udah mana yang berharga. Maka uang di Amerika itu lebih berharga, kita lihat kan. $1 setara dengan apa? Sedangkan kita nolnya udah banyak segitu, nilainya nggak ada, semakin kecil. Ya kan? Bandingkan 10.000 dengan $1. Mana yang banyak nolnya? Secara nol, angkanya lebih banyak nol, 10.000. Tapi dibandingkan $1, setara nilainya. Itu berarti secara nilai ya, nilai uang, itu tinggi nilai dolar dibandingkan rupiah. Oke, itu secara real ya, kita menghitung angka real dengan angka nominal. Jadi kalau seandainya dengan nominal, kita hanya menghitung dengan satuan uang tadi, $15 per CD atau $10 per pizza. Sedangkan kalau secara real, itu kita menghitung secara fisiknya. Yaitu kita mengatakan pizza itu 1,5 nilai dari CD. Mana lebih berharga, CD atau pizza? Mana lebih berharga, CD atau pizza? Gimana? Mana lebih berharga, CD atau pizza? Pizza. Ya, Pak. Karena 1 CD setara ada 1,5 pizza. Lebih banyak pizza dong, lebih banyak yang bisa diperoleh. Pizza lebih banyak. CD-nya cuma dapat 1. Sedangkan pizza dengan 1 CD kita bisa menukar 1,5 pizza. Ya. Kita lanjut. Begitu juga dengan upah real ya. Ini tadi kita udah main-main ya, bahwa kalau upah lihat jangan sampai wah gaji saya gede nih ke Jakarta, saya pindah aja Jakarta. Coba lihat biaya hidup berapa. Maka saya dulu kuliah juga itu tuh. Saya dulu kuliah yang kota besar, saya coret dulu, saya nggak mau ambil. Ambil yang kalau mau pindah belajar ke Jawa, cari Jawa yang biaya hidup nggak terlalu tinggi. Tapi termasuk sekolah top gitu kan. Seperti itu, seperti banget. Kebanyakan tuh orang mau kuliah di semakin Jawa tuh semakin ke timur tuh semakin murah biaya hidup. Nah, kalau Sumatera juga sama kan? Sumatera Barat lebih murah tuh dibandingkan yang kayak minyak itu ya. Kayak minyak tuh biaya hidupnya tinggi tuh. Secara apa? Tingkat masih tinggi Yunan gitu. Oke, kita lihat di sini. Ini contoh gaji secara nominal ya. Yang kita lihat
oh kita dihargai $15 per jam gitu. Karena ada yang kerja per jam ya. Lebih senang dibayar per jam atau per bulan kalian? Per jam, Pak. Per jam. Per jam, Pak. Tapi gaji banyak bulanan. Kerja per jam ya ada yang kayak itu kan. Kalau kerja di restoran itu pakai per jam hitungannya kan. Walaupun kerja kantor juga per jam dihitungnya. Sehari itu kan cuma boleh 8 jam kerja. Ya, hitung aja gaji kalian. Kalau digaji sekian, per jam saya berapa sih? Atau dosen juga per jam tuh. Kalau ngajar di swasta ya. Dia ngajar berapa kelas? Satu kelas kan biasanya 2 jaman. Nah, kita gaji dengan berapa? Itu juga per jam hitungannya. Sedangkan tingkat harga itu dihitung dengan harga, ya, dengan harga juga ya, sama ya. Upah dihitung dengan harga dari labornya atau tenaga kerja, sedangkan harga barang itu juga dihitung dengan harga juga. Nah, di sini kita sebutlah 5 unit per output misalnya ya. Satu bungkus Indomie misalnya 2.000, berarti kan 2.000 per satu unit. Sedangkan real wage ya, real wage itu dihitung dengan cara membandingkan harga tenaga kerja terhadap harga output. Ya. Jadi dia ideal kan gaji itu dihitung berapa banyak barang yang dihasilkan ya. Kalau kalian menggaji karyawan kalian terlalu tinggi, barang yang dihasilkan sedikit ya rugi kan. Nah, begitu juga dengan ini. Yang dihitung adalah berapa upahnya dibagi dengan harga barang itu di pasaran berapa. Contoh misalnya, dia digaji dengan gaji 15 per jam. Sedangkan harga barang yang dihasilkan sama dia itu adalah $5 per unit. Berarti artinya kita menggaji dia ya 3 unit, kita berharap dia menghasilkan barang 3 unit per jamnya. Karena kita akan membayarnya 15 ya, $15 per jam. Jadi 3 unit barang yang dihasilkan dia itulah yang kita bayar. 3 unit per jam yang dihasilkan. Maka di sini satuan real itu adalah upahnya berapa dibagi dengan berapa harga barang yang dijual di pasaran. Nah, kalau semakin tinggi harga gimana akibatnya? Upah real naik atau turun? Ini bisa dengan 2 cara kita lihat ya. Kalau kalian ingin hitungan satuan biaya hidup tadi bisa dengan cara ini juga. Upah dibagi harga di masyarakat misalnya. Kayak tadi contohnya. Upah misalnya 5 juta. Sedangkan harga-harga di Jakarta kalian totalkan dari kosan dan seterusnya berapa, akan keluar tuh kira-kira berapa sih saya dapat ya. Sebulan saya dapatnya berapa sih bersihnya. Bisa dihitung dengan cara seperti ini juga gitu. Jadi kalian hitung upah kalian terus dibagi dengan harga tadi biaya hidup ya. Kalian katakan dengan bahasa baik biaya hidup. Tapi kita juga bisa menggunakan kalau kalian sebagai bosnya kira-kira berapa sih upah. Kalau seandainya kita lihat ya, harga ini semakin naik, upahnya tetap, berarti secara real upahnya naik atau turun? Coba lihat. Kalau harganya naik, sedangkan upahnya tetap, anggaplah sini 15. Harga naik jadi 50 sekarang. Upah realnya gimana? Atau kalau terlalu ekstrim 50 terlalu gede lah. Saya jadikan 30 lah. Upahnya tetap 15 per jam, sedangkan harga barang jadi 30. Bagaimana upah real? Naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Jadi berapa? Setengah ya? Setengah unit per hour. Artinya kalau harga-harga itu semakin naik, upahnya tetap, maka secara real upah itu turun. Nah, tapi kalau seandainya upah ini naik, ya, harganya tetap, upah real gimana? Naik, Pak. Naik. Semakin meningkat, Pak. Semakin meningkat. Nah, maka hati-hati juga ketika ini kita harus waspada ketika buruh itu mau demo atau seperti apa, itu harus dilihat juga ya.
apakah kalau upahnya naik, oke, tapi harga barang yang lain ikutan naik, jangan-jangan kenaikan harga barang lebih besar daripada kenaikan upah kita. Kita udah capek-capek demo, harga barang jadi naik semua. Ya, sama kayak tadi, upah Jakarta tuh semakin lama semakin naik kan. Yang tinggi itu di Karawang tuh, di Jawa Barat, karena ada industri ya. Cikarang, Karawang, kalau dia naik harga upahnya, tapi harga barang ikutan naik, sebenarnya dia nggak ada manfaatnya demo itu. Oke, kita masih ada 6 menit lagi. Kita lanjut. Ada dikotomi, nanti saya masuk link selanjutnya ya. Ada link tambahan, karena masih ada beberapa menit lagi sampai jam 10 ya. Karena belum masuk kepada suku bunga real sama suku bunga nominal. Ada namanya dikotomi klasik ya. Yang di sini menggambarkan, jadi teori ini membagi antara nominal sama real variable. Hume, ya David Hume tadi, dan ekonom klasik itu menyarankan atau mengatakan ya, peningkatan jumlah uang, ya monetary development. Jadi kalau seandainya uang itu terus ditambah, itu hanya berdampak kepada variabel nominal, tidak kepada variabel real. Ini pendapat dari ekonom klasik ya. Kalau kita lihat di kampus Amerika tuh bangga dengan mazhabnya ya. Kalau di Indonesia agama kan mazhabnya Syafi'i gitu kan. Kalau di Arab Saudi Hambali. Kalau di Mesir Maliki. Kalau di kampus Amerika tuh bangga tuh dengan mazhab-mazhab mereka. Jadi kalau mazhabnya klasik, pasti gaji klasik terus. Yang Keynes itu akan dibully itu. Bisa dosennya mazhabnya Keynes, mahasiswanya mazhabnya klasik. Bisa jadi dosennya datang sendiri, mahasiswa nggak hadir. Karena beda mazhab. Contoh yang buku Samuelson yang ada saya bagikan kalian tuh awalnya di Samuelson ini mazhabnya klasik tuh. Tiba-tiba dapat pencerahan di mana akhirnya dia beralih kepada Keynes. Dia salah satu tokoh mendorong neo-Keynes ya. Mazhab neo-Keynes. Beda sama siapa? Milton Friedman yang tadi pernah kita singgung juga. Friedman itu klasik. Ngajar di kampus yang Keynes. Ngajar di kelas nggak ada mahasiswa yang datang. Tapi dia peraih hadiah Nobel. Jadi mazhab-mazhabnya ada banyak ya. Di ekonomi juga banyak. Nggak cuma di belajar agama aja diajar mazhab. Nah, di sini kalian harus intinya tiap mazhab tuh kalau bisa kalian pelajari intinya apa sih yang ditekankan sama dia. Contoh yang apa ya? Kalau Islam kan kayak gitu juga. Kalau mazhabnya Syafi'i, babi itu termasuknya haram tuh. Maksudnya babi haram ini semuanya termasuk air liur babi itu haram. Tapi kalau 3 mazhab lain itu tidak mengkategorikan seperti anjing ya. Jadi kalau lagi jalan tiba-tiba babinya cium tangan kalian, kalian nggak perlu pakai mazhab lain, nggak perlu pakai tanah. Tapi kalau mazhab kalian Syafi'i, lagi jalan tiba-tiba ada babi datang ngambilin cium tangan kalian harus cium sama tanah. Itu mazhab ya, beda cara dia. Nah, begitu juga dengan ekonomi. Si mazhab klasik ini menganggap kebijakan uang ya, kebijakan baik itu menambah uang atau mengurangi uang itu tidak akan berdampak kepada variabel nominalnya, tapi hanya akan berdampak kepada hanya berdampak kepada nominalnya. Ingat tadi nominal satuannya uang ya, tidak kepada variabel real. Di sini kalau seandainya bank sentral itu melipat gandakan jumlah uangnya, yang terjadi bagi Hume dan ekonom klasik yang lain itu akan menganggap variabel nominal itu akan berdampak naik 2 kali lipat juga. Termasuk harga ya, karena nominal kan satunya uang tadi ya. Sedangkan variabel real ya, termasuk yang bisa kita katakan relative price tadi, itu tidak akan berubah. Jadi hati-hati juga ketika kalian kerja di Bank Indonesia nanti lanjut kuliah misalnya S2.
kalian masuk ke kampus mana, lihat juga, wah ternyata dia core-nya lebih kuatnya ke klasik ya. Berarti kalian tuh ditekankan di sini nih cara berpikirnya. Kalau seandainya jumlah uang itu dinaikkan 2 kali lipat misalnya, maka di nominal itu tidak akan berubah. Di nominal akan naik 2 kali lipat, sedangkan di variable real itu tidak akan berubah. Beda kalau kalian masuk ke kelasnya Keynes, mazhabnya Keynes. Akan diajarkan cara yang lain nanti. Ini kita cara pakai logikanya klasik ya. Kita lanjut. Kenapa itu akan lain nanti dari klasik itu menganggap uang itu bersifat netral. Jadi perubahan dari money supply itu tidak akan merubah pada variable-nya. Jadi uang itu bersifat netral. Peningkatan money supply itu akan meningkatkan nominal price-nya menjadi 2 kali lipat. Apa yang terjadi pada relative price ya? Oke, ini tinggal 1 menit biar nggak ngulang lagi. Saya stop dulu. Kita masuk ke link selanjutnya.